Pengertian komunikasi antar budaya. Komunikasi antar budaya adalah setiap proses pembagian informasi, gagasan, atau perasaan di antara orang-orang yang berbeda latar belakang budayanya. Proses pembagian informasi itu dilakukan secara lisan dan tertulis, juga melalui simbol-simbol tertentu seperti bahasa tubuh, gaya, atau penampilan pribadi, atau bantuan hal lain di sekitarnya yang memperjelas pesan dan menghasilkan efek tertentu. Komunikasi antar budaya terjadi bila pengirim pesan adalah anggota dari suatu budaya dan penerima pesannya adalah anggota dari suatu budaya lain. Adapun para ahli mengartikan komunikasi antar budaya sebagai berikut. Yang pertama, menurut Stewart L. Tubbs, komunikasi antar budaya adalah komunikasi antara orang-orang yang berbeda budaya, baik dalam arti ras, etnik, atau perbedaan-perbedaan sosioekonomi. Kebudayaan adalah cara hidup yang berkembang dan dianut oleh sekelompok orang serta berlangsung dari generasi ke generasi. Yang kedua, menurut Fred E. Jen mengartikan komunikasi antar budaya sebagai interaksi tatap muka di antara orang-orang yang berbeda budayanya. Komunikasi antar budaya itu dilakukan dengan negosiasi untuk melibatkan manusia di dalam pertemuan antar budaya yang membahas satu tema atau penyampaian tema melalui simbol yang sedang dipertentangkan. Simbol tidak sendirinya mempunyai makna, tetapi dia dapat berarti ke dalam satu konteks dan makna-makna itu dinegosiasikan atau diperjuangkan melalui pertukaran sistem simbol yang tergantung dari persetujuan antar subjek yang terlibat dalam komunikasi. Sebuah keputusan dibuat untuk berpartisipasi dalam proses pemberian makna yang sama. Sebagai pembimbing perilaku budaya yang tidak terprogram namun bermanfaat karena mempunyai pengaruh terhadap perilaku kita, menunjukkan fungsi sebuah kelompok sehingga kita dapat membedakan diri dari kelompok lain dan mengidentifikasinya dengan berbagai cara. Hakikat komunikasi antar budaya. Hakikat komunikasi antar budaya ada dua. Yang pertama, enkulturasi. Enkulturasi mengacu pada proses dengan di mana kultur ditransmisikan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Kita mempelajari kultur, bukan mewarisinya. Kultur ditransmisikan melalui proses belajar, bukan melalui gen. Orang tua, kelompok, teman, sekolah, lembaga keagamaan, dan lembaga pemerintahan merupakan guru-guru utama di bidang kultur. Enkulturasi terjadi melalui mereka. Tarian adalah salah satu bentuk enkulturasi budaya yang ditransmisikan sejak kecil. Yang kedua, akulturasi. Akulturasi mengacu pada proses di mana kultur seseorang dimodifikasi melalui kontak atau pemaparan langsung dengan kultur lain. Misalnya, bila sekelompok imigran kemudian berdiam di Indonesia atau kultur tuan rumah, kultur mereka sendiri akan dipengaruhi oleh kultur tuan rumah ini. Berangsur-angsur, nilai-nilai cara berperilaku serta kepercayaan dari kultur tuan rumah akan menjadi bagian dari kultur kelompok imigran itu. Pada waktu yang sama, kultur tuan rumah pun ikut berubah. Contohnya, budaya Minang, Batak, Jawa di tanah Sunda, dan lain-lain sebagainya. Tentang fungsi komunikasi antar budaya. Secara umum, fungsi komunikasi adalah yang pertama, fungsi informasi, yang kedua, fungsi instruksi, yang ketiga, fungsi persuasi, dan yang keempat, fungsi menghibur. Apabila empat fungsi utama itu diperluas, maka akan ditemukan dua fungsi lain, yakni fungsi pribadi dan fungsi sosial. Fungsi pribadi. Fungsi pribadi adalah fungsi-fungsi komunikasi yang ditunjukkan melalui perilaku komunikasi yang bersumber dari seorang individu. Fungsi pribadi dari seorang individu. Fungsi pribadi terdiri dari menyatakan identitas sosial, menyatakan integrasi sosial, menambah pengetahuan, dan melepaskan diri atau jalan keluar. Yang kedua, fungsi sosial. Fungsi sosial dibagi lagi. Yang pertamanya adalah pengawasan. Fungsi ini lebih banyak dilakukan oleh media massa yang menyebarluaskan secara rutin perkembangan peristiwa yang terjadi di sekitar kita, meskipun peristiwa itu terjadi dalam sebuah konteks kebudayaan yang berbeda. Yang kedua, fungsi menjembatani. Dalam proses komunikasi antar budaya, maka
Fungsi komunikasi yang dilakukan antara dua orang yang berbeda budaya itu merupakan jembatan atas perbedaan di antara mereka. Fungsi menjembatani itu dapat terkontrol melalui pesan-pesan yang mereka pertukarkan. Dan keduanya saling menjelaskan perbedaan tafsir atas sebuah pesan sehingga menghasilkan makna yang berbeda. Yang ketiga, sosialisasi nilai. Fungsi sosialisasi merupakan fungsi untuk mengajarkan dan memperkenalkan nilai-nilai kebudayaan suatu masyarakat kepada masyarakat lain. Yang keempat adalah menghibur. Fungsi menghibur juga sering tampil dalam proses komunikasi antar budaya. Misalnya, menonton tarian hula-hula dan Hawaiian di taman kota yang terletak di depan Honolulu Zoo, Honolulu, dan Hawaii. Hiburan tersebut termasuk dalam kategori hiburan antar budaya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang tujuan komunikasi antar budaya. Yang terdiri dari yang pertama adalah memahami perbedaan budaya yang mempengaruhi praktik komunikasi. Yang kedua, mengkomunikasikan antar orang yang berbeda budaya. Yang ketiga, mengidentifikasikan kesulitan-kesulitan yang muncul dalam komunikasi. Yang keempat, membantu mengatasi masalah komunikasi yang disebabkan oleh perbedaan budaya. Yang kelima, meningkatkan keterampilan verbal dan nonverbal dalam komunikasi. Dan yang terakhir adalah menjadikan kita mampu berkomunikasi secara efektif. Pentingnya komunikasi antar budaya. Ada beberapa alasan mengapa perlunya komunikasi antar budaya. Antara lain, yang pertama, membuka diri dan memperluas pergaulan. 2. Meningkatkan kesadaran diri. 3. Kode etik atau etis. 4. Mendorong perdamaian dan meredam konflik antar sesama. Yang kelima, ada demografis. Yang keenam, ada ekonomi. Yang ketujuh, menghadapi teknologi komunikasi. Dan yang kedelapan adalah untuk menghadapi era globalisasi. Komunikasi antar budaya sangat penting karena juga memiliki tujuan yang sangat berguna untuk membangun saling percaya dan saling menghormati. Sebagai bangsa berbudaya dalam upaya memperkokoh hidup berdampingan secara damai dengan jalan mempersempit misunderstanding, yaitu dengan menjauhi prasangka-prasangka buruk dari satu sama lain atau dari satu bangsa dengan bangsa yang lain. Prinsip-prinsip komunikasi antar budaya. Yang pertama, ada yang namanya relativitas bahasa. Gagasan umum menyatakan bahwa bahasa mempengaruhi pemikiran dan perilaku seseorang ataupun orang lain. Lalu pada akhir tahun 1920-an dan di sepanjang tahun 1930-an dirumuskan bahwa karakteristik bahasa mempengaruhi proses kognitif kita. Dan karena bahasa-bahasa di dunia sangat berbeda-beda dalam hal karakteristik, semantik, dan strukturnya, tampaknya masuk akal untuk mengatakan bahwa orang yang menggunakan bahasa yang berbeda juga akan berbeda dalam cara mereka memandang dan berpikir tentang dunia. Menurut William Howell, setiap individu mempunyai tingkat kesadaran dan kemampuan yang berbeda-beda dalam berkomunikasi antar budaya. Tingkat kesadaran dan kemampuan itu terdiri atas 4 kemungkinan, yaitu yang pertama, seorang sadar bahwa dia tidak mampu memahami budaya orang lain. Keadaan ini terjadi karena dia tahu bahwa dirinya tak mampu memahami perbedaan-perbedaan budaya yang dihadapi. Lalu yang kedua, dia sadar bahwa dia mampu memahami budaya orang lain. Keadaan ini merupakan yang ideal, artinya kesadaran akan kemampuan itu dapat mendorong untuk memahami, melaksanakan, memelihara, dan mengatasi komunikasi antar budaya. Yang ketiga, dia tidak sadar bahwa dia mampu memahami budaya orang lain. Keadaan ini dihadapi manakala orang tidak sadar bahwa dirinya mampu berbuat untuk memahami perilaku orang lain. Mungkin orang lain menyadari perilaku komunikasi dia, tapi ia tidak tahu. Lalu yang keempat, dia tidak sadar. Yang keempat, kesadaran diri dan perbedaan antar budaya. Makin besar perbedaan antar budaya, makin besar kesadaran diri para partisipan dalam berkomunikasi. Hal ini mempunyai konsekuensi positif dan negatif. Positifnya yaitu kesadaran diri. Kesadaran ini barangkali membuat kita lebih waspada,
mencegah kita mengatakan hal-hal yang mungkin terasa tidak peka atau tidak patut. Lalu yang negatifnya, ya ini membuat kita terlalu berhati-hati, tidak spontan, dan kurang percaya diri. Yang kedua, bahasa sebagai cermin budaya. Bahasa mencerminkan budaya. Makin besar perbedaan budaya, makin perbedaan komunikasi baik dalam bahasa maupun dalam isyarat-isyarat nonverbal. Makin besar perbedaan antara budaya, ya karenanya makin besar perbedaan komunikasi pula. Sehingga makin sulit pula komunikasi dilakukan. Kesulitan ini dapat mengakibatkan misalnya lebih banyak kesalahpahaman dalam berkomunikasi, lebih banyak kesalahan kalimat, lebih besar kemungkinan salah paham, makin banyak salah persepsi, dan makin banyak potong kompas atau bypassing. Yang ketiga, mengurangi ketidakpastian. Makin besar perbedaan antar budaya, maka makin besar pula lah ketidakpastian dan ambiguitas dalam komunikasi. Banyak dari komunikasi kita berusaha mengurangi ketidakpastian ini, sehingga kita dapat lebih baik menguraikan, memprediksi, dan menjelaskan perilaku orang lain. Karena ketidakpastian dan ambiguitas yang lebih besar ini, diperlukan lebih banyak waktu dan upaya untuk mengurangi ketidakpastian dan untuk berkomunikasi secara lebih bermakna. Yang kelima, interaksi awal dan perbedaan antar budaya. Perbedaan antar budaya sangat penting dalam interaksi awal, dan secara berangsur berkurang juga tingkat kepentingannya ketika hubungan menjadi lebih akrab. Walaupun selalu terdapat kemungkinan salah persepsi dan salah menilai orang lain, kemungkinan ini khususnya besar dalam situasi komunikasi antar budaya. Lalu yang keenam, memaksimalkan hasil interaksi. Dalam komunikasi antar budaya, terdapat tindakan-tindakan yang berusaha memaksimalkan hasil interaksi. 3 konsekuensinya mengisyaratkan implikasi yang penting bagi komunikasi antar budaya. Yang pertama, orang akan berinteraksi dengan orang lain yang mereka perkirakan akan memberikan hal positif. Lalu yang kedua, bila mendapatkan hasil yang positif, maka pelaku komunikasi terus melibatkan diri dan meningkatkan komunikasi dengan orang yang diinginkannya tersebut. Bila memperoleh hasil yang negatif, maka pelaku mulai menarik diri dan mengurangi komunikasi dengan orang yang diinginkannya di awal tadi. Lalu yang ketiga, pelaku membuat prediksi tentang perilaku yang akan menghasilkan hasil positif dengan orang yang diinginkan tersebut. Ia akan berpikir hal apa yang akan membuat lawan jenisnya itu tertarik dengan apa yang dilakukannya. Misalnya dari pilihan topik, posisi yang diambil, ataupun perilaku nonverbal yang ditunjukkan dan sebagainya. Konteks komunikasi antar budaya. Adapun konteks komunikasi antar budaya dapat meliputi komunikasi antar pribadi di antara 2 orang, dyad, antara 3 orang, triads, komunikasi gender, yakni antara beda jenis kelamin, antar sesama perempuan atau antar perempuan dan laki-laki, komunikasi kelompok, komunikasi organisasi, komunikasi massa, termasuk antar halayak atau lintas khalayak yang berbeda budaya. Jika kita memahami konsep konteks komunikasi dengan baik dan benar, maka akan membantu kita menyelesaikan semua masalah interaksi, kompetisi, dan konflik antar budaya. Ya, jadi kesimpulannya adalah komunikasi antar budaya adalah komunikasi yang terjadi di antara orang-orang yang memiliki kebudayaan yang berbeda, bisa beda ras, etnik, atau sosioekonomi, atau gabungan dari semua perbedaan ini. Kebudayaan adalah cara hidup yang berkembang dan dianut oleh sekelompok orang, serta berlangsung dari generasi ke generasi. Hakikat komunikasi antar budaya, enkulturasi dan akulturasi. Fungsi komunikasi antar budaya, fungsi informasi, fungsi instruksi, fungsi persuasi, fungsi penghibur. Apabila 4 fungsi utama itu diperluas, maka akan ditemukan 2 fungsi lain, yakni fungsi pribadi dan fungsi sosial. Tujuan komunikasi antar budaya, memahami perbedaan budaya,
yang mempengaruhi praktik komunikasi mengkomunikasikan antar orang yang berbeda budaya dan lain-lain. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.